Yo, selamat sore kawan-kawan. Apa tema kali ini lebih menarik, perampok tanah adat Papua itu siapa? Memang di Papua kan bukan tanah kosong, bukan sekadar hamparan hutan dan pegunungan, tapi adalah ruang hidup, identitas, terus napas, sejarah bagi masyarakat adat itu sendiri. Namun hari ini kita bisa melihat tanah itu terus terampas, bukan dengan cara yang terang-terangan, tapi seperti yang masa kolonial lama, tetapi melalui wajah baru. Namun kita bisa melihat dalam materi siapa musuh rakyat Papua, tidak jauh dari imperialisme, kapitalisme, terus militerisme di wilayah jajahan kolonial Indonesia. Karena kami ini kan di dalam jajah Indonesia, itu yang kita bisa sebut kolonialisme Indonesia. Di fase kapitalisme itu dia masuk dengan bahasa pembangunan, seperti perusahaan-perusahaan besar yang datang membawa investasi, terus membuka perkebunan, tambang, dan proyek-proyek raksasa seperti perusahaan dia masuk tahun 1967 di Gunung Manggawi, itu nama Freeport-nya itu PT Perusahaan Freeport. Terus di melihat juga di balik itu tanah adat wariskan turun temurun dari siapa? Sebenarnya masyarakat adat setempat seperti Amume, karena masyarakat adat wilayah tanah setempat yang disebut, mereka selalu mengubah menjadi konsesi, hutan dibabat, sungai tercemar, dan masyarakat adat dipinggirkan dari tanahnya sendiri. Terus tanah yang dulu menjadi sumber kehidupan tetapi bisa mempertanyakan, kini perlukan sebagai komoditas yang bisa memperjualbelikan. Itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya PT perusahaan yang ada di Papua, termasuk di PT Freeport, itu nanti menikmatinya siapa? Nah, itu kawan-kawan bisa melihat di kapitalisme baru yang masuk di Papua. Itu banyak proyek strategis dan nasional, bahkan pun beberapa banyak perusahaan-perusahaan yang ada, termasuk infrastruktur pembangunan jalan, terus bandar udara, bahkan pun laut. Kawan-kawan bisa melihat apakah penghasilan dari itu siapa yang bisa menikmati. Terus bisa melihat juga kawan-kawan di jalur masuknya imperialisme, dan apakah imperialisme ini dia bekerja lebih halus, karena namun lebih dalam Papua ini yang kaya akan sumber daya alam yang lebih jadi ladang eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan pasar global, seperti emas, kayu, terus dan hasil bumi yang lainnya, bahkan pun mengalir
keluar sementara masyarakat adat ini tetap hidup dalam keterbatasan karena emas hutan sudah penambangan ilegal, emas sudah tambang ilegal tanpa izin masyarakat adat, bahkan pun minyak kelapa sawit. Terus ada beberapa kebutuhan yang dari pemilik penguasa termasuk negara-negara imperialis yang mereka ekspor impor, tapi hasil dari itu rakyat Papua tidak menikmati lebih dalam, cuma hanya mereka kepentingan saja yang akan menikmati. Terus di kawan-kawan bisa melihat juga itu bagian setiap kalian dalam hidup keterbatasan kekayaan sudah ambil, tetapi kesejahteraan tidak ada pernah benar-benar kembali kepada rakyatnya, terutama di Papua. Hal ini menciptakan paradoks antara Papua kaya tetapi rakyatnya kemiskinan. Itu bisa melihat kawan-kawan konteks di kelas penguasa tetap kaya, kelas masyarakat tetap kelas miskin. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu bisa mempertanyakan kawan-kawan, apakah tanah ini milik oleh penguasa atau milik oleh rakyat termasuk masyarakat adat setempat yang diwarisi oleh leluhur moyangnya. Karena kita bisa melihat pemikiran-pemikiran Marxis, bahkan pun John Dewey Foster, terus Vandana Shiva, dan beberapa aktivis lingkungan yang sebelumnya mereka bersuara untuk tentang persoalan lingkungan. Itu bisa melihat bahwa mereka juga sudah tulis yang satu artikel yang saya ada baca itu tentang penulisnya Vandana Shiva, perampok sumber daya alam. Itu dia ada tulis. Terus ketika perampasan itu sudah mendapatkan perlawanan, militerisme itu tetap hadir sebagai penjaga sistem, bahkan pun sebagai anjing penjaga perusahaan, proyek-proyek infrastruktur yang ada di Papua, termasuk dari Sorong Samarai, bahkan pun Indonesia sendiri hari ini kita bisa lihat. Karena aparat keamanan itu kan tempatkan bukan hanya untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi tetap berjalan. Di banyak tempat kehadiran militer menciptakan rasa takut, membatasi ruang hidup masyarakat adat, memperdalam luka sosial. Itu kawan-kawan bisa melihat juga karena tanah tidak hanya dirampas tetapi juga dijaga dengan kekuatan. Karena ada beberapa kawan-kawan yang selalu sebut bahwa tanah itu kan sertifikatnya milik oleh marga. Kalau misalkan tanah Papua ini sertifikatnya itu kan sebangsa, tapi soalnya kan hari ini kan militerisme masuk hanya mentraumatik kepada masyarakat sipil di sekitar beberapa wilayah yang ada, termasuk di beberapa wilayah konflik. Bukan hanya mereka mengawasi, mengayomi dan mengamankan masyarakat, tapi hanya mereka juga menjaga untuk hanya kepentingan. Itu bisa melihat juga itu
militerisme non organik yang mana, militerisme organik yang mana. Karena dalam kondisi tersebut ini tidak sedikit lagi yang melihat situasi sebagai bentuk kolonialisme modern, bukan lagi penjajahan dengan bendera asing, tetapi penguasa yang berlangsung melalui kebijakan kedaulatan ekonomi dan kontrol keamanan. Itu kawan-kawan bisa melihat juga itu masyarakat adat tidak menjadi penentu atas tanahnya sendiri, melainkan menjadi objek dalam sistem yang lebih besar, karena musuh selalu mereka masih sedang jalan hari ini. Sistem ini dia lebih struktur, sistematis, hanya kepentingan ekonomi, terus kepentingan perampasan-perampasan yang ada di Papua, bahkan pun di birokrat juga hari ini mereka sendiri yang akan lebih ancam. Itu bisa lihat dampaknya, karena nyata dan terasa kehilangan tanah, ada rusaknya lingkungan. Hari ini konflik sosial hingga tergerus identitas budaya bagi orang Papua, termasuk di konflik-konflik horizontal, bahkan pun lebih sistem yang halus mereka memainkan kami ini melalui konflik identitas. Itu yang hari ini sistem lebih bahaya yang mereka memainkan seluruh rakyat Papua yang ada. Politik etis, bahkan pun setiap pesta demokrasi mereka mengumpangkan seluruh rakyat, lalu rakyat bahkan pun intelektual dan siapa saja itu konsentrasi dalam pesta demokrasi. Dari itu kan isme akan termuncul, terus rasis akan termuncul. Nanti lebih pecah belah itu persatuan. Karena bagi orang Papua ini tanah bukan sekadar aset ekonomi, ia adalah ibu sejarah dan pun kehidupan itu sendiri. Ketika tanah rampas, manusia dipunah, yang hilangnya bukan hanya ruang tetapi juga masa depan. Kita sebagai bangsa Melanesia, kita sebagai anak negeri, namun kita sendirian untuk berpikir apa yang akan depan terjadi. Karena itu perjuangan masyarakat adat Papua, bahkan pun keselamatan ekologi segala seisinya, itu bukan sekadar soal, tapi mempertahankan harta dan martabat. Karena keberadaan mereka sebagai manusia yang merdeka di atas tanahnya sendiri, seperti masyarakat adat yang mereka menikmati sumber daya alam yang ada di Papua itu sebagai gratis, tanpa bayar, tanpa memandang, tetapi sifatnya hanya kehidupan kolektif. Artinya kehidupan kolektif, misalkan dari tanah siapa yang ada, hutan siapa yang ada, terus laut siapa yang ada, siapa saja yang mau mengambil kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan sosial, itu bisa ambil kebutuhan sekali, bukan keberlanjutan seperti sistem kaya kapitalisme, tidak. Misalkan kalau dari warga pedalaman mereka turun di pantai mau cari kuskus, ikan, bahkan pun bia, itu bisa ambil gratis, tetapi tidak boleh lebih, cuma hanya kebutuhan saja yang bisa ambil. Itu yang kawan-kawan bisa melihat juga. Karena
pangguan wilayah adat, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, pembangunan yang berakar pada kebutuhan rakyat menjadi hal yang mendesak. Tanpa itu pembangunan hanya akan menjadi nama lain dari perampok yang dilegalkan. Namun dia punya topik ini mungkin pendapatan, menganalisis, terus melihat dengan pembacaan situasi, bahkan pun ISAK, investigasi sosial, analisis kelas, bahkan pun siapa musuh rakyat Papua yang hari ini perampok tanah adat di tanah Papua, bahkan pun sistem yang hari ini lebih menindas kepada rakyat. Itu dari saya seperti begitu. Waktu kembalikan, sekian dan terima kasih.